Welcome back. Today we are joined by Jim Rogers, one of the Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Jim Rogers, salah satu investor paling terkenal dan berpengaruh di dunia. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu. Jika kita melihat dunia saat ini, dari segi arah dan perekonomian, perkembangan utama apa yang sedang Anda perhatikan saat ini? What would be the main developments which you're currently looking at? Well, Glenn, the world's Ya Glenn, dunia telah menikmati masa-masa yang luar biasa selama 10 atau 15 tahun terakhir. Ini adalah periode terpanjang dalam sejarah Amerika, bagaimanapun juga, masa terpanjang kita tanpa masalah. Jadi itu menunjukkan kepada saya bahwa masalah akan datang. Mungkin bukan hari ini, tapi segera, karena kita belum pernah mengalami masa-masa sebaik ini selama ini. Sekarang, Washington akan berkata, jangan khawatir, ini akan berlangsung selamanya. Saya justru asterik senakin das before Srimarn. when Washington says something like that. And in terms of the wider shift, though, this Dan dalam hal pergeseran yang lebih luas, pergeseran ekonomi dari barat ke timur, ini adalah sesuatu yang telah dibicarakan orang selama 20 tahun terakhir. Namun sekarang kita benar-benar mulai melihatnya terwujud dalam perubahan geoekonomi nyata di seluruh Asia. Kita melihat lebih banyak upaya, terutama oleh Tiongkok, untuk menegaskan kepemimpinan teknologi, membangun jalur transportasi mereka sendiri, serta instrumen keuangan mereka sendiri. Bagaimana melihat hal ini? It's a word visir perfect terrain. Saya kira, ini politik barat. our economies in the, I guess, political West. Well, the world has been going through dramatic changes for hundreds of years. Ya, dunia mengalami perubahan besar selama ratusan tahun. Ya, Tiongkok adalah negara besar baru di dunia, ekonomi besar yang baru. Saya tidak tahu apakah ada sesuatu yang bisa kita lakukan tentang hal itu. Tiongkok adalah salah satu dari sedikit negara dalam sejarah dunia yang telah mengalami masa kejayaan berulang kali. Roma pernah berjaya, Mesir pernah berjaya, Inggris pernah berjaya. Tiongkok telah berada di puncak 3 atau 4 kali, dan Twitter mereka sedang bangkit lagi. Maksud saya kita bisa lawannya, atau kita bisa terimanya, dan ikut serta. Saya lebih suka ikut serta for saya menemukan caranya. Sebab ang itulah seword yamun mereka sedang bangkit. Saya lebih suka mereka sedang bangkit, dan saya bisa ikut serta. That's bad. I would prefer to say they're rising, let's join in. Of course, you even went. Tentu saja Anda bahkan pindah ke Singapura untuk memanfaatkan dan ikut serta dalam kebangkitan Asia. Jadi saya rasa Anda menjalani apa yang Anda khotbahkan, dan itu bagus. Tapi menurut Anda, apa masalah utama yang terjadi di Barat, yaitu di Amerika Serikat dan Eropa? Karena ya, banyak negara sekarang menumpuk utang dalam jumlah besar, bukan hanya di Barat, tentu saja. Kita juga melihat hal yang sama di Jepang. Namun, is itindix of giras and limigadi metamorphose? Do you think this becomes unmanageable? Well, I'm not sure at what point, but I know Ya, it will become. saya tidak yakin pada titik mana, tapi saya tahu ini akan menjadi tidak terkendali. Bad. Selalu begitu sepanjang sejarah. I know the numbers. Saya bisa menambah, saya bisa mengurang, saya tahu angkanya dan angkanya sangat mencengangkan. It's unbelievable. Utang di es benar-benar luar biasa. Tapi kalau kita lihat sekeliling, Jepang juga begitu, dan banyak negara lain juga. Sekarang, semua orang bilang tidak apa-apa, jangan khawatir, tapi itu tidak mungkin baik-baik saja. Karena angka ukur dan lebih sekar memat di serot, dan secara akhirnya setiap hari setuar paling months harus menarik kisah. Somebody's going to Kita selalu begitu. Washington bilang jangan khawatir, ini berbeda. Ketika Washington bilang jangan khawatir, justru satulah saya benar khawatir. When Washington says don't worry, I really worry. Yeah, this is always assumption that the Ya, president order selalu ada anggapan bahwa tatanan yang ada sekarang akan selalu ada, bahwa itu bersifat permanen. Ini adalah aspek menarik dari sifat manusia. of human nature. Tapi bagaimana menurutmu reaksi berlebihan dan salah kelola pemerintah berperan dalam beberapa masalah ekonomi yang kita hadapi? To some of the economic problems we're having. Well, what will happen eventually is Nah, yang akan terjadi pada akhirnya adalah ketika krisis mulai melanda semua orang, banyak pihak akan mulai mencetak banyak uang. printing a lot of money. Mata uang akan menjadi tidak stabil, atau bahkan mungkin tidak berharga. Stabilize. Karena saya tidak tahu apa lagi yang bisa dilakukan pemerintah. Mereka tidak tahu harus berbuat apa.
Yang mereka tahu hanyalah mencetak uang. Sekarang mencetak uang itu tidak baik, tapi itulah satu-satunya yang mereka tahu. Jadi kita akan melihat banyak pencetakan uang. Mikey Kuz via Bastron could disnobis that wit in fly small flag it is a big gig. And eventually more inflation. Well, of all the currencies people are Nah, looking dari semua mata uang yang sedang diperhatikan orang, dolar AS jelas yang paling menarik, mengingat begitu lama menjadi mata uang cadangan dan perdagangan dunia. currency for so long. Bagaimana sebenarnya masa depan dolar AS? Future, though, of the US dollar. Well, and I own a lot of US dollars. And Ya, saya memiliki banyak dolar AS. Maksud saya, ini adalah negara dengan utang terbesar dalam sejarah dunia. Jadi mungkin Anda bertanya, mengapa saya memilikinya? Saya memilikinya karena orang mencari tempat yang aman. Banyak orang di seluruh dunia menganggap dolar AS sebagai tempat yang aman. Sebenarnya tidak, tapi orang berpikir begitu. Jadi saya memiliki banyak dolar AS. Jika saya benar, pada suatu saat ketika krisis datang, nilai dolar AS akan naik banyak. 6,000 Harris sef pinter untuk milih. Sweetcat dim Harry Strarin Uthia Ford. That we staff debtor to enjoy our doors as destiny to I Nick. hope smart enough to sell the US dollar if it goes up a lot. Well, you mentioned there's not much government can do. Nah, Anda menyebutkan bahwa tidak banyak yang bisa dilakukan pemerintah selain mencetak uang dan menurunkan nilai mata uang. Namun, di bawah pemerintahan Trump sekarang, ada keinginan besar untuk melakukan reindustrialisasi, dan alat utamanya tampaknya adalah tarif. Tentu saja, tarif sudah pernah digunakan untuk tujuan ini sebelumnya. Tetapi mungkin kali ini penggunaannya sedikit lebih, kurang hati-hati. Tampaknya, tarif digunakan baik untuk menghukum negara lain, maupun untuk mendorong produksi dalam negeri. Secara keseluruhan, bagaimana Anda melihat kemungkinan Amerika Serikat melakukan reindustrialisasi? Dan menurut Anda, apakah tarif sejauh ini membantu? Are the tariffs helpful so far? But I certainly see more tariffs. Saya tentu melihat lebih banyak tarif akan diberlakukan karena para politisi menganggap itu hal yang mudah. Mereka pikir itu cara mudah untuk mendapatkan lebih banyak uang dan tidak merugikan konstituen mereka sendiri. Mereka pikir begitu. Mereka pikir begitu. Tarif tentu saja pada akhirnya tidak baik karena meningkatkan biaya bagi banyak orang dan menimbulkan masalah. Tapi para politisi akan mencobanya, terutama di AS. Itu akan menimbulkan lebih banyak masalah. Ima berdal ini visits the Seastrabik bertang to the ilmier berbruk davis kuplaker. Saustra kemaris kawart. Insa wahawatir and ku kawati. If you're not worried, I will tell you I'm worried. Well, we always had economic. Nah, kita memang selalu mengalami naik turunnya ekonomi. Tetapi perkembangan yang unik dalam sejarah manusia saat ini adalah penurunan demografis. Orang-orang tidak lagi memiliki anak sebanyak dulu. Bagaimana menurut Anda peran demografi dalam prospek geoekonomi global selama beberapa dekade mendatang? Geoeconomic outlook over the next few decades. Well, everybody needs babies. Ya, semua orang membutuhkan bayi. Maksud saya, lihat saja negara seperti Jepang. Populasinya telah menurun selama 15 tahun dan tampaknya akan semakin parah. Sekarang, kita semua membutuhkan bayi. Dan Jepang adalah contoh yang sangat baik dari negara yang akan sangat menderita. Meskipun kita tidak memiliki cukup banyak bayi di AS, kita masih memiliki banyak imigrasi. Baik legal maupun ilegal. Story stenyer AS ASEAN bukan masalah demografis. Step mono keramen giverland. Not going to have the demographic problem that some people will have. And Dan ya, dalam hal kemungkinan menyelamatkan ekonomi AS, banyak orang, terutama Elon Musk, berpendapat bahwa mengingat utang AS yang sangat besar, cara utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan melampaui peningkatan utang adalah melalui AI dan otomatisasi. Bagaimana pandangan Anda tentang masa depan AI dan otomatisasi? Karena Anda tahu, sekarang mereka membicarakan tentang gelembung, bukan gelembung kecil. Memasingkan berat teams nasing besar lewat investasi dahwing. Apakah Anda optimistis atau pesimistis hasil ini? Are you optimistic or pessimistic here? Well, we've had bubbles for thousands Ya, of years. kita sudah mengalami gelembung selama ribuan tahun. Saya berharap bisa hidup cukup lama untuk melihat banyak gelembung lagi.
Kamu tahu, setiap kali ada sesuatu yang baru muncul, orang-orang menjadi bersemangat dan akhirnya hal itu berubah menjadi gelembung. Maksud saya, ini selalu terjadi. Orang-orang akan berkata, kali ini berbeda, jangan khawatir, ini berbeda. Hati-hati ketika kamu mendengar mereka berkata, kali ini berbeda. Ya, kita akan mengalami gelembung lagi. Seperti yang saya katakan, saya berharap bisa hidup cukup lama untuk melihat banyak gelembung. Ini selalu terjadi. Dunia telah mengalami gelembung selama puluhan tahun. Itu akan terjadi lagi. Itu sedang terjadi lagi. Belum menjadi gelembung, tapi sedang mengarah ke sana. How do you feel we can best understand? Bagaimana menurut Anda cara terbaik untuk memahami kesulitan ekonomi yang sedang kita masuki sekarang? Apakah Anda akan membandingkannya dengan krisis keuangan global tahun 2008 dan 2009 atau akan menelusurinya kembali ke tahun 1920-an? Apakah Anda melihat ada cara yang berguna untuk memahami apa yang sedang terjadi saat ini? What is happening at the moment? Well, to repeat. Baik, untuk mengulanginya ketika sesuatu yang baru muncul, semakin banyak orang mendengarnya. Hal itu membawa perubahan, dan banyak yang mulai berkata, lihat, ini berbeda. Sekarang sudah berbeda. Dan mereka percaya bahwa sekarang memang berbeda, dan memang begitu, setidaknya untuk sementara waktu. Tapi itu selalu berubah menjadi histeria. Dan ketika orang mulai panik, sebaiknya kamu menjual, sebaiknya kamu pergi. Aku hanya memberitahumu apa yang selalu terjadi. Kita manusia. Kita selalu terbereks dan terusur. Kita gini the krenyi. Another key development now. Perkembangan penting lainnya saat ini adalah harga emas yang benar-benar melonjak, menembus jauh di atas $4,000 per ounce. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Apakah Anda melihat ada batas atas untuk emas, atau Anda pikir harganya akan terus bergerak mengikuti tren ini? Along this trajectory. Well, I own some gold. I own gold. Ya, saya memiliki sedikit emas. Saya memiliki emas dan perak, dan sudah memilikinya selama berpuluh-puluh tahun. Saya berharap saya cukup bijak untuk tidak menjual emas saya, tidak menjual perak saya. Saya berharap anak-anak saya suatu hari nanti memiliki emas dan perak saya. Suka atau tidak suka, emas dan perak telah menjadi tempat berlindung selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Ingat Yesus Kristus. Ia dijual dengan 30 keping perak, karena perak adalah sesuatu yang berharga di wilayah itu pada masa itu. Jadi emas dan perak telah ada sejak dulu kala. Politisi sering berkata, lupakan emas, itu tidak berharga. Biarkan mereka bicara. Selama saya hidup dan selama ratusan tahun sebelumnya, emas dan perak tetap mempertahankan nilainya. Saya memiliki keduanya, dan saya berharap anak-anak saya suatu hari nanti memiliki emas dan perak saya. Stajhala memilih sedikit stories dari Utik Sperry in Tour. Everybody should have some silver under the bed. Of these two, Tika tumis mana yang lebih yakam, emas atau perak? gold or silver? But I guess on a historic basis, Ya, saya rasa secara historis perak lebih murah setelah Bohtambe. Saya memiliki keduanya. Jika saya memperhatikan, dari satunya turun, cukup pintar lebih banyak. Saya tidak punya preferensi, semuanya harganya. And well, if you assess the general Jika Anda melihat situasi ekonomi secara keseluruhan, pasar saham tampaknya telah naik, tetapi ada masalah yang semakin dalam di ekonomi real. Bagaimana Anda melihat kontradiksi ini? Apakah Anda pikir masalah di ekonomi real pada akhirnya akan menyusul pasar saham? well, they always have. Yes, it's not the first Ya, time we mereka selalu begitu. diverged Ya, between ya. Ini bukan pertama kalinya kita mengalami perbedaan antara pasar saham dan ekonomi real. happening again. Itu sudah sering terjadi dan sedang terjadi lagi. Ada banyak uang longgar dan mudah beredar. Saat ini sangat mudah mendapatkan semua uang yang diinginkan. Banyak pemerintah, hampir setiap pemerintah, telah mencetak banyak uang. Jadi ini menyenangkan bagi orang-orang yang tahu cara memainkannya. Dan selama itu berlangsung, bring with halas begitu, dan begitu elsu. It always has, and it will again. Nah, di bagian dunia ini, Eropa,
bagaimana dengan Eropa? Apakah Anda membeli sesuatu, berinvestasi di benua, atau Anda yang lebih pesimistis? I do not have any investments in Europe. Saya tidak memiliki investasi di Eropa saat ini. Hanya saja, hampir semua hal di dunia telah meningkat selama waktu yang lama. Sejak tahun 2008, sebagian besar ekonomi dan pasar berjalan sangat baik. Itu bagus. Tetapi saya sudah cukup banyak membaca dan memiliki cukup pengalaman untuk tahu bahwa ketika semua orang sedang makmur, itulah saatnya untuk mulai mengajukan pertanyaan. It's a time to ask questions. Nah, sepertinya ada orang lain yang berpikiran sama denganmu. Banyak miliarder teknologi, mulai dari Zuckerberg hingga Bezos dan lainnya, menjual sebagian saham mereka dan menimbun uang tunai. Apa yang sebaiknya dilakukan orang jika kita sedang menuju krisis ekonomi atau bahkan kehancuran? Strategi apa yang baik untuk menjaga kekayaan dan idealnya tetap menghasilkan uang? Ya, satu-satunya strategi adalah tetap berpegang pada apa yang kamu ketahui. Jangan dengarkan seseorang di internet atau di televisi. Tetaplah pada apa yang kamu ketahui dan investasikan uangmu pada hal yang kamu pahami, bukan pada apa yang dikatakan orang lain. Tetaplah pada apa yang kamu ketahui. Lalu, ketika keadaan berjalan baik atau buruk, kamu akan tahu apa yang harus dilakukan, karena kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan. Så getsen brov till why the Calvin Thayet, it sees the realm you. Så getsen liar that betertal the thurin you to get carrying, most stored to its appearing cap form and the tlings it for. Is to be sure you know what you're doing. Namun kembali ke Eropa, menurut Anda apa tanpa utama menghadapi Eropa dalam beberapa forklift mendatang? Europe is building up a lot of debt. Ya, maksud saya Eropa sedang menumpuk banyak utang. Eropa memiliki masalah demografis. Sekarang Eropa sudah ada sejak lama sekali, dan saya yakin akan terus ada. Namun ada masalah demografis yang serius di beberapa bagian Eropa. Dan masalah itu tidak membaik, malah semakin buruk. Coba lihat sekeliling, tidak banyak bayi di banyak wilayah Eropa. Pada akhirnya hal itu menimbulkan masalah. Jangan khawatir, Eropa akan selalu ada, tetapi akan banyak berubah. Totain terza demografis. Tombekat pelskimen kavaskaret memberikan si dari penduduk all. And not so many local babies. Nah, dalam strategi keamanan nasional AS yang paling baru, yang baru saja dirilis beberapa hari lalu, pemerintah AS memperingatkan tentang kemunduran atau bahkan penghapusan peradaban Eropa, sebagian karena hal yang Anda sebutkan, masalah ekonomi dan penurunan demografis. Mereka juga menambahkan ketidakmampuan budaya untuk mereproduksi dirinya sendiri. Apakah Amerika Serikat pada dasarnya menyesuaikan diri dengan munduran ekonomi Eropa dan menetapkan prioritas baru? Atau bahasa menilai hubungan AS itu? Well, the US will continue to Ya, Amerika Serikat akan terus berusaha menyesuaikan diri. Sebagian besar negara memang harus menyesuaikan diri ketika terjadi perubahan besar. Amerika Serikat telah menjadi ekonomi terbesar di dunia, jadi masih memiliki peran penting. Namun, Amerika Serikat telah menumpuk utang yang sangat besar. Kita memiliki lebih banyak utang, tetapi begitu juga banyak negara di Eropa. Jadi dunia sedang menghadapi masalah utang besar di banyak tempat. Hal ini selalu berakhir buruk. Nilai mendoja carrying juga buruk. Sehingga, and a former naupath and brought Japroward, based on improper buthilang. Japan, the places the building up the debt. Nah, pada tahun 1990-an, ketika kita melihat ke Eropa Timur, perekonomiannya tidak terlalu mengesankan, dan Rusia khususnya tampak seperti akan terus melemah. Namun, selama beberapa tahun terakhir, menurut Bank Dunia, Rusia telah naik menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia dalam hal paritas daya beli. Kita melihat kekuatan di sektor energi dan pertanian, serta tingkat kedaulatan teknologi yang cukup tinggi. Pada saat yang sama, mereka sedang berada dalam konflik besar, jelasnya, dengan Barat. Bagaimana Anda menilai perekonomian Rusia?
Apakah Anda optimistis? Karena saya tahu dulu Anda pesimistis selama beberapa dekade, lalu pandangan Anda berubah sekitar 19 atau 20 tahun yang lalu. Jadi bagaimana Anda melihat Rusia saat ini? 15, 20 years ago, but how do you see Russia today? Well, at times in my life I have. Nah, dalam beberapa waktu dalam hidup saya pernah memiliki investasi di Rusia. Sekarang tidak, tapi Rusia sudah ada sejak lama. Mereka memiliki sumber daya alam yang sangat besar, minyak, mineral, logam, pertanian. Mereka punya banyak hal. Maksud saya itu wilayah yang sangat luas. Jumlah penduduk mereka tidak sebanding dengan luas wilayahnya, tapi Rusia selalu ada. Kamu membaca novel-novel Rusia, kamu tahu pada masa tertentu orang Rusia adalah yang terkaya. Carries Verdraim bertend. Terbekalh mau terseju, the math that spanel en blagain mesir. Men som rogue hears. It's like in Ruslef thing, you know. But don't worry, there will always be a Russian. Well, for the past 300 years. Selama 300 tahun terakhir, Rusia, sejak masa Peter yang Agung, selalu memandang ke Eropa untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah beralih ke apa yang mereka sebut Eurasia Raya, yang berarti mereka kini menengok ke timur untuk menjalin kemitraan ekonomi, terutama dengan Tiongkok. Bagaimana Anda melihat hubungan itu? Hubungan antara Tiongkok dan Rusia? Karena tampaknya hubungan tersebut menjadi inti dari upaya membangun, bisa dibilang, infrastruktur ekonomi. I guess alternative economic infrastructure. Well, I mean, the Russians can read. They know what's going on. Ya, maksud saya orang Rusia bisa membaca. Mereka tahu apa yang sedang terjadi. Sama seperti saya. Anak-anak saya berbicara dalam bahasa Mandarin, berbicara dalam bahasa Tionghoa, karena apa yang terjadi di dunia. Orang Rusia juga melihat hal itu. Tiongkok memiliki populasi yang besar secara alami. Rusia memiliki banyak sumber daya alam. Mereka bisa bekerja sama, dan mereka akan melakukannya dalam banyak hal. Seringkali, ketika ada kekuatan yang sedang bangkit dan kekuatan yang dominan, keduanya akan bentrok. Tidak selalu, tidak harus begitu, tetapi tetap saja orang Rusia tahu apa yang sedang terjadi. Orang Tiongkok tahu apa yang sedang terjadi. Banyak dari kita juga tahu, dan hal itu terjadi lagi. Mungkin bukan negara yang sama, mungkin berbeda, tapi itu tidak penting. Ketika ada kemakmuran yang meningkat di suatu tempat, orang lain akan memperhatikan dan mencoba ikut serta. And I'll still like the jerk resieri. In Asia, especially. Well, one country which has attempted to join in. Nah, salah satu negara yang mencoba ikut dalam kebangkitan Asia adalah India. Mereka sedang bangkit. Tetapi jika kita melihat ke belakang 30 tahun lalu, ada lebih banyak kesetaraan antara India dan Tiongkok. Tentu saja, sekarang ada ambisi di India untuk menyusul Tiongkok. Tetapi menurut Anda, apakah model pembangunan ekonomi Tiongkok sudah mencapai batasnya? Atau seperti apa masa depan ekonomi yang Anda lihat untuk India? What kind of economic future do you see for India? Well, India has a huge population. Nah, India memiliki populasi yang sangat besar dengan banyak orang berpendidikan dan berbakat. Dan negara itu sedang bangkit kembali. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, maksud saya sering berinvestasi di India. Tetapi untuk pertama kalinya saya pikir orang-orang di Delhi memahami bahwa kemakmuran itu baik. Mereka selalu mengatakannya, tetapi Nehru dan Gandhi tidak menyukai orang kaya. India tidak menyukai orang kaya. Namun sekarang menurut penilaian saya, horizon geminder iba sukses to break is in rose rubek. It's a break give them rake. Jadi India eksepsinya lebih menithik dibanding Popan. India is going to be even more exciting in the future. And well, when we look at some economic Nah, ketika kita melihat persaingan ekonomi antara Timur dan Barat, salah satu area utama kompetisi tampaknya adalah Afrika. Ada banyak kekhawatiran, terutama di Eropa, bahwa Rusia dan Tiongkok, terutama Tiongkok, sedang masuk ke Afrika dalam skala besar dan menjadi mitra dagang utama. Bagaimana pandangan Anda tentang Afrika? Karena secara historis benua ini dianggap miskin dan lemah, tetapi sekarang banyak ekonomi dengan pertumbuhan tercepat justru berada di Afrika. Meestal hampir aguur bevoortien nieuws en je anepo pert vitezu. Bashing, the mints with this dingno stamli. Population boom. How do you see the future of Africa?
Well, you have just named it. Africa. Ya, kamu baru saja mengatakannya. Orang-orang Afrika masih mengalami pertumbuhan penduduk, tidak seperti dulu. Maksud saya, orang-orang tidak lagi memiliki 8 atau 10 anak, tapi mereka masih punya 4 atau 5. Jadi ada pertumbuhan penduduk di Afrika, populasi yang besar, banyak sumber daya alam. Afrika sedang bangkit kembali. Menurut saya, Tiongkok masih akan menjadi negara besar berikutnya di dunia. Tetapi Tiongkok dan Afrika akan banyak berdagang satu sama lain. Dan guitar in your story being menyar more is there for you. Both will benefit. Both will prosper. Do you have any predictions though about Apakah Anda memiliki prediksi tentang kebijakan ekonomi AS ke depan atau kemana prioritasnya akan diarahkan? Apakah negara itu akan berusaha memperkuat kendalinya di belahan barat atau akan menghadapi Tiongkok? Atau menurut Anda, apakah negara itu akan mencari kemitraan ekonomi dengan Tiongkok? Economic partnership with China? Ya, setiap negara yang pernah berada di puncak atau sedang berada di puncak akan berusaha menyesuaikan diri ketika negara-negara besar baru mulai bangkit. Itulah yang sedang terjadi pada AS. Sekarang ada banyak negara yang sedang bangkit. AS telah lama berada di puncak, tetapi juga memiliki utang terbesar dalam sejarah dunia. Kami AS sedang berusaha menyesuaikan diri. Saya khawatir para politisi biasanya membuat kesalahan sepanjang sejarah. Siapapun negaranya, para politisi mulai membuat kesalahan, dan keadaan menjadi lebih buruk bagi mereka. Sejarah menunjukkan bahwa hal itu juga akan terjadi pada AS. Ketika negara-negara lain bangkit, dan utang AS semakin tinggi, hal itu akan menimbulkan masalah. Dan mungkin orang-orang di ibu kota akan membuat kesalahan. Saya hanya mengatakan apa yang selalu terjadi sepanjang sejarah, dan kemungkinan besar akan terjadi lagi. Saya tidak terlalu suka mengatakannya, karena saya orang Amerika. Ini Henry Dewey Ford T-Derieth, it's a dak yang sudah tua. Ini marap forlas teri itu kina moimsel. Macinu du thesadaran. Many problems. It's good to be old. Well, you often are warned though that Nah, Anda sering memperingatkan bahwa pasar bearish besar sedang menuju ke arah kita. Apakah Anda punya perkiraan waktu, atau bagaimana Anda melihat situasi ekonomi mulai goyah? Haruskah kita mengantisipasi krisis perbankan atau krisis mata uang? Selain utang yang terus meningkat, hal apa lagi yang akan Anda perhatikan? What is it that you would keep your eyes open for? Kau bilang, kita bimahalam sebagai tuar streng sponsor pay tatanya. Poin sowas tu sesuai sur jadi waktu tertu test year dona green tatsu. Kitsunas memiliki banyak. Duna Letulis memiliki sangat menyit perangkat. Economic problems and crises throughout. Masalah dan krisis ekonomi telah terjadi sepanjang sejarah. Orang-orang menjadi bersemangat, terbawa suasana, segalanya menjadi berlebihan, dan itu menimbulkan masalah. Beberapa orang berkata, ayo kita keluar dari sini, dan hal itu akan terjadi lagi. Dengarkan, saya tidak suka mengatakan hal ini, tetapi saya tahu apa yang terjadi di dunia. Kita semua adalah manusia. Kita selalu menjadi manusia, dan manusia bereaksi dengan cara yang sama. Mereka mulai membuat kesalahan, krisis untuk mungkin part embrace, that journey design atau embrace step toward. It heal as way of dream and prepared, we demand. Well, it's usually an economic collapse that comes first. And, as you know, economic collapse is Dan, seperti yang Anda tahu, keruntuhan ekonomi seringkali berujung pada perang bersenjata. Anda tidak harus saling menembak, tetapi orang sering melakukannya. Karena ketika keadaan mulai memburuk, para politisi menyalahkan orang asing. Mereka berkata, itu orang asing jahat yang menjadi masalahnya. Dan hal itu akan terjadi lagi. Kadang-kadang hal itu berujung pada perang bersenjata. Karena semua orang suka menyalahkan orang asing. Nowhere kita menyalahkan orang asing. Boys berbeda, makanan berbeda, dan Casanova. Berbeda diutalkan asing ketika stand and break. Siuhan bercermin dat avant to stay to most food. I'm just talking to you about human beings. Well, yeah, in Europe though we do have a shooting war. Ya, memang, di Eropa kita sedang menghadapi perang tembak-menembak, tentu saja, perang proksi melawan Rusia.
Salah satu hal yang sedang dibahas di Uni Eropa, seperti yang Anda tahu, adalah keinginan mereka bukan hanya untuk membekukan aset Rusia, tetapi benar-benar mengambilnya. Maksudnya, mencari cara hukum untuk, mengambil aset tersebut agar bisa kita gunakan untuk memperkuat ekonomi kita sendiri atau memberikannya kepada Ukraina. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Akhirnya, bagaimana menilai kemungkinan konsekuensi di keputusan seperti ini? the possible consequences of such a decision? I mean, politicians throughout history. Maksud saya, para politisi sepanjang sejarah telah berusaha mencari cara untuk mengambil aset milik orang lain. Dan hal itu terjadi lagi. Semua orang menginginkan uang gratis dan mudah untuk menyalahkan orang asing. Mudah juga untuk mengambil aset milik orang asing. Ya, hal itu terjadi lagi. Apakah itu benar? Tidak, itu tidak benar. Tapi hal seperti itu selalu terjadi. Dan sekarang semua orang berkata, mari kita ambil aset milik orang Rusia. Itu tidak baik. Bawdi with its bride dan terus It's lenyusan. not good, but it's happening, and it will continue. My last question is just how do you Pertanyaan terakhir saya adalah, bagaimana Anda memprediksi reaksi India atau Tiongkok terhadap langkah seperti itu dari pihak Eropa? Saya tahu bahwa Amerika tidak ikut mendukung hal ini. Bahkan, saya rasa pemerintahan Trump telah memperingatkan pihak Eropa bahwa itu mungkin bukan ide yang baik. Namun menurut Anda, bagaimana Asia dan seluruh dunia akan menanggapi keputusan-keputusan Eropa tersebut? Nah, orang Tionghoa dan India, serta siapapun yang memiliki pengetahuan sejarah, akan menyadari bahwa hal ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Mereka tahu ini tidak benar, tapi hal itu akan tetap terjadi. Semua orang akan berusaha mendapatkan bagian mereka, jatah mereka. Semua orang serakah. Semua orang ingin kaya, semua orang ingin uang gratis. Saya ulangi, apakah ini keadilan? Tidak. Tapi hal seperti ini telah terjadi sepanjang sejarah dan akan terjadi lagi. Jadi semua orang inginkan makan siang gratis. Semua orang ingin uang gratis. Memang majority ini uang gratis. Dan mereka itu nanglatin kebor kamu ini diadil. Dapat dibenarkan karena dibayusin. Dan semua orang yang berusaha mengambil sebagian. Usawi spesrap view of besrengthi, is yours or doubtly sistenang ni sisteman, or do the makor ktsan. Well, throughout history, Nah, sepanjang sejarah ketika keadaan mulai memburuk, orang-orang mulai merebut aset. Hal itu membuat sebagian orang marah. Dan ketika mereka mulai marah kepada orang lain, biasanya hal itu berujung pada konflik. Baik itu perang dagang, yang tidak pernah baik tetapi sering terjadi, maupun perang bersenjata, yang bahkan lebih buruk. or shooting wars, which are even worse. Yes. Mali si, Human beings. Look at how human beings react. And always, lihat yang bagaimana manusia bereaksi, I don't dan like selalu saying begitu. it, but I know that when Aku we tidak suka are mengatakannya. economic Lalu baku peris kita dan berbaik menghadapi Islam tidak pakai akun butuh berada. Orang-orang akan menyalahkan orang asing. Orang-orang akan berkata, orang jahat itu yang menyebabkan masalah. Dan mereka akan berusaha mendapatkan lebih banyak yang aset. Semua orang akan menginginkan uang gratis, dan mereka akan menyebabkan orang letih. Dan itu kaum mentingkan. Anda berharap bahwa saya tahu semua store berbelaro di both time, and dapat your tipping ninja person. Nama itu sangat strike. Kita semua. We're still very greedy, all of us. Well, thank you for the Baik, Stites mendakinha. Ilga pesimistis tentang sifat manusia dan dampaknya terhadap perekonomian. Tetapi intisnya, ada kesinambungan historis tertentu yang tak disanggol. Reject, of course. Australia heard in a small of 4 grang. No human nature. Sa heterik called ki, sias oral, inamas he the sancting. We have to live with it. Beres, masih sekali lagi, sinamalang ni Thor. It's my Suatu hormatan bagi saya. Saya harap kita bisa melakukannya lagi bagi saat nanti.